Halo semua, sebelum kita memulai pembelajarannya, di sini saya akan memberitahu capaian pembelajaran fase D untuk tingkat satuan SMP atau MTS. Di akhir fase D, peserta didik dapat mengenali, memprediksikan, menggeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan. Mereka dapat menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar. Mereka dapat menggunakan sifat-sifat operasi, komutatif, asosiatif, dan distributif untuk menghasilkan bentuk aljabar yang ekuivalen. Peserta didik dapat memahami relasi dan fungsi, domain ke domain, dan range, dan menyajikannya dalam bentuk diagram panah, tabel, himpunan, pasangan berurutan, dan grafik. Mereka dapat membedakan beberapa fungsi non-linier dan fungsi linier secara grafik. Mereka dapat menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Mereka dapat menyajikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel melalui beberapa cara untuk penyelesaian masalah. Untuk alur tujuan pembelajaran pada pembelajaran sekarang adalah menggeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan, menginterpretasikan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar, melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, melakukan operasi perkalian bentuk aljabar, melakukan operasi pembagian bentuk aljabar, dan menggunakan sifat-sifat operasi komutatif, asosiatif, dan distributif untuk menyederhanakan bentuk aljabar. Itu dia CP dan ATP untuk pembelajaran bentuk aljabar kita. Yuk kita mulai. Kita mulai dari subbab pertama, yaitu menyajikan bentuk umum secara aljabar. Kita mulai dari subbab 1.1, kalimat matematika menggunakan huruf atau variabel. Nah, di sini ada sebuah cerita, suatu hari terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko buku. Nah, sebelah kiri itu ada Pak Erik dan sebelah kanan ada Pak Thohir. Nah, Pak Erik berkata, Pak Thohir kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Lalu dijawab oleh Pak Thohir, iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus buku dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Saya hanya beli 5 buku, Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Lalu muncullah sebuah pertanyaan. Bagaimanakah menggambarkan banyaknya buku yang dibeli Pak Erik dan Pak Thohir dari masalah tersebut? Oke, sekarang coba kita jawab. Kita mulai dari Pak Erik ya. Tadi kan kita ketahui Pak Erik itu hanya membeli 5 buku. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti total buku yang dibeli oleh Pak Erik ada 5 buku. Bagaimana dengan Pak Thohir? Nah, tadi kan bisa kita ketahui Pak Thohir itu membeli 2 kardus buku ditambah 3 buku di luar dari kardus tersebut. Bisa kita tulis 2 kardus buku dan 3 buku yang dibeli oleh Pak Thohir. Nah, ini tuh kurang efisien ya sepertinya. Adakah bentuk lain yang lebih sederhana? Bisakah kita membuat 2 kardus buku ini menjadi lebih sederhana? Disinilah bentuk aljabar yang kita gunakan untuk menyederhanakan penulisan 2 kardus buku ini. Oke, nah langkah-langkah membuat bentuk aljabar dari suatu masalah. Yang pertama, kita harus membuat permisalannya terlebih dahulu. Lalu setelah kita buat permisalan, kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk matematika. Nah, tadi kan Pak Thohir membeli 2 kardus buku ditambah 3 buku. Terus, seperti langkah-langkah yang tadi disebutkan, kita buat permisalan. Misalkan, X itu banyaknya buku pada 1 kardus. Berarti, 1 kardus ini bisa kita lambangkan X. Lalu 1 kardus lainnya kita bisa lambangkan X juga. Karena Pak Thohir juga membeli 3 buku, dan di sini ada 2 kardus ya, berarti kalau 1 kardusnya kita lambangkan X, berarti kalau kita jumlahkan menjadi 2X plus 3, karena X itu melambangkan banyaknya buku pada 1 kardus. Nah, ini adalah bentuk yang sederhana dengan menggunakan bentuk aljabar. Semoga sampai sini kalian paham ya. Kita mempunyai contoh kedua. Nah, di contoh kedua ini bisa kalian lihat pada di buku aljabar kalian, 5 burung sedang berada di halaman depan rumahmu. Sebagian hinggap di pohon dan sebagian berada di tanah.
berapa banyak burung yang mungkin hinggap di pohon dan berapa banyak yang mungkin berada di tanah. Nah, pertanyaannya kan berapa banyak burung yang mungkin hinggap di pohon dan berapa banyak yang mungkin berada di tanah. Oke, sama kayak tadi kita permisalkan dulu nih. Kita misalkan burung yang hinggap di pohon itu dengan P, burung-burung yang hinggap di pohon ini dengan P, lalu burung-burung yang berada di tanah dengan T. Di soal kan juga kita sudah tahu bahwa total burung yang ada di halaman depan rumah, baik yang berada di pohon dan di tanah, kalau misalkan kita gabungkan berarti ada 5 burung. Kita bisa menggunakan tabel ini untuk membantu kita menjawabnya. Nah, tadi banyak burung yang berada di pohon itu kita misalkan dengan P. Banyak burung yang berada di tanah kita misalkan dengan T. Jadi kalau misalkan di pohon itu ada 0 burung atau tidak ada burung sama sekali, berarti yang ada di tanah 5. Kalau misalkan yang ada di pohon hanya 1 burung, berarti yang ada di tanah 4. Kalau yang ada di pohon ada 2 burung, yang ada di tanah 3. Yang di pohon ada 3 burung, yang di tanah 2. Yang di pohon ada 4, yang di tanah ada 1 burung. Dan kalau misalkan di pohon ada kelima burungnya, berarti yang di tanah ada 0 atau tidak ada burung sama sekali. Nah, di sini kita bisa buat bentuk aljabarnya juga ya. Berarti untuk bentuk aljabar, banyak burung yang berada di pohon itu adalah 5 dikurang T. Kenapa 5 dikurang T? Tadi kan jumlah burung yang ada di halaman depan rumah itu 5. Kita kurangi T itu kan banyak burung yang berada di tanah. Berarti kalau misalkan yang di tanah ada 5, yang di pohon 5 dikurang 5. Yang di tanah misalkan ada 2, berarti yang ada di pohon 5 dikurang T. T-nya berapa? 2. 5 dikurang 2, berarti 3. Hal yang sama berlaku juga untuk banyak burung yang berada di tanah. Berarti bentuk aljabarnya adalah 5 dikurang P. P itu kan banyak burung yang berada di pohon. Berarti kalau misalkan P-nya itu 4, nah 5 dikurang banyak burung yang berada di pohon, 4 kan tadi. 5 dikurang P, P-nya itu 4, berarti yang berada di tanah 5 dikurang 4, 1. Oke, semoga sampai sini bisa kalian pahami ya. Sekarang kita lanjut untuk unsur-unsur pembentuk aljabar. Yang pertama ada variabel. Variabel itu suatu simbol yang mewakili suatu nilai tertentu. Berdasarkan 2 contoh soal sebelumnya, tadi kan kalian sudah mewakili suatu nilai yang belum kalian ketahui itu nilainya dengan suatu simbol kan, dan simbol yang kalian pakai itu adalah huruf. Nah, ini yang disebut dengan variabel. Jadi kita mewakili suatu nilai ini yang belum diketahui sebagai variabel. Lalu yang kedua ada koefisien, faktor konstan pada suatu suku. Koefisien ini adalah bilangan atau nilai yang mengikuti si variabelnya. Jadi kayak misalkan contoh soal Pak Thohir tadi, Pak Thohir membeli 2 kardus buku. Nah, kan Pak Thohir sudah membeli 2 kardus buku. Kardus buku kan tadi kalian misalkan dengan X, berarti kan itu variabelnya. Nah, koefisien, angka atau bilangan yang mengikuti si variabelnya kan 2. Dia kan membeli 2 kardus buku, berarti 2X. Nah, ini disebut koefisiennya si 2 ini. Lalu konstanta. Konstanta suku pada bentuk aljabar yang berupa bilangan atau nilai tertentu. Konstanta ini yang berdiri sendiri. Kayak misalkan soal Pak Thohir tadi, 2 kardus buku dan 3 buku di luar kardus. Berarti kan ada 3. 3 ini kan tidak mengandung variabel apapun. Lalu kalau contoh soal yang burung tadi, 5 dikurang P. Nah, 5-nya ini kan memang jumlah burung yang ada pada halaman depan rumahmu. Nah, berarti kan 5-nya ini juga tidak mempunyai variabel, dia berdiri sendiri. Ini disebut konstanta. Lalu suku, bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Mungkin lebih mudahnya langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, di sini ada 3X plus 2Y dikurang 5Z dikurang 8. Nah, X, Y, dan Z ini dia kan simbol yang mewakili nilai tertentu. Ini yang kita sebut dengan variabel. Lalu 3, 2, dan negatif 5. Nah, di sini negatifnya pasti selalu ngikut ya, karena angkanya itu pasti bernilai negatif.
Dia itu yang disebut dengan koefisien. Dia suatu bilangan yang mengikuti nih si variabelnya. Lalu ada negatif 8. Nah, dia ini adalah konstantanya, dia yang berdiri sendiri. Lalu suku itu yang dipisahkan oleh tanda tambah ataupun kurang. Ada 3x plus 2y, negatif 5z, dan negatif 8. Nah, untuk suku ini dia negatifnya juga masuk ya ke mereka. Berarti tadi variabelnya x, y, dan z, koefisiennya 3 itu merupakan koefisien dari x, tadi yang ngikutin si x-nya. 2 koefisien dari y, dan 5 koefisien dari z. Konstantanya tadi negatif 8, lalu banyaknya suku itu ada 4. Ada suku yang pertama yang variabelnya x, suku yang variabelnya y, suku yang variabelnya z. Lalu konstanta sendiri itu juga merupakan suku. Oke, karena kita sudah bicara dengan suku ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah suku sejenis, variabel dan pangkat setiap variabelnya sama. Lalu yang kedua ada suku tak sejenis, variabel dan pangkat setiap variabelnya itu tidak sama. Maksudnya seperti apa? Kita coba lihat contohnya. Nah, di gambar ini, sebelah kirinya itu ada 2 daging sapi, dan di sebelah kanannya ada 3 daging sapi. Lalu kita misalkan nih, X itu adalah berat 1 bungkus daging sapi. Nah, karena X itu berat 1 bungkus daging sapi, kan kita masih belum tahu ya 1 bungkus daging sapi itu beratnya berapa. Berarti yang di sebelah kiri ini bisa kita misalkan dengan 2X. Lalu yang di sebelah kanan bisa kita misalkan dengan 3X. Nah, permisalan yang kita buat itu kan adalah X. Mereka ini adalah suku sejenis karena mereka sama-sama daging sapi, mereka jenisnya sama nih. Kalau misalkan kalian mau buat permisalannya X pangkat 2, boleh. Berarti sebelah kiri jadi 2X pangkat 2, sebelah kanan jadi 3X pangkat 2. Kalau kalian mau ubah jadi misalkan A juga boleh. A sama dengan berat 1 bungkus daging sapi. Berarti sebelah kiri jadi 2A, sebelah kanan jadi 3A. Ini yang disebut dengan suku sejenis. Karena bisa kalian lihat jenisnya pun sama. Oke, sekarang ada 2 jenis yang berbeda nih. Yang sebelah kiri ada daging sapi, yang sebelah kanan ada daging kambing. Kita misalkan lagi, kita misalkan aja X itu berat 1 bungkus daging sapi. Oh iya, untuk permisalan ini bebas ya, kalian mau permisalkan dengan alfabet apapun, mau dari A mau sampai Z, mau dia pangkat pun juga kalian boleh dengan permisalan yang kalian pilih. Kecuali kalau di soalnya sudah tertulis ya, baru itu beda lagi. Nah, tadi X itu berat 1 bungkus daging sapi, sedangkan Y berat 1 bungkus daging kambing. Kita bisa lihat di sebelah kiri kan ada 3 daging sapi, berarti kita bisa tulis dengan 3X. Sebelah kanan ada 4 bungkus daging kambing, berarti bisa kita tulis dengan 4Y. Sama kayak tadi, kalau misalkan kalian mau tetap nulis permisalannya, oh yang berat 1 bungkus daging sapinya itu X pangkat 2, ya udah kalian tulis saja 3X pangkat 2. Berat 1 bungkus daging kambingnya kalau mau Y pangkat 2 boleh kalian tulis 4Y pangkat 2. Atau boleh juga nih, karena mereka kan sudah jenisnya beda ya. Kalau yang sapi tetap X. X sama dengan berat 1 bungkus daging sapi, berarti tetap kalian tulis 3X. Sedangkan yang sebelah kanannya yang daging kambing kalian mau tulisnya X pangkat 2. Nah, ini kan udah beda jenis ya, pangkatnya pun udah beda, berarti boleh kalian bedakan. Kalau misalkan kalian mau X pangkat 2 sama dengan berat 1 bungkus daging kambing, berarti yang sebelah kanan ini menjadi 4X pangkat 2, sebelah kirinya tetap 3X. Nah, semoga kalian paham sampai sini. Ini yang disebut suku tidak sejenis. Sekarang kita lanjut. Masih di bab yang sama, subbab 1, kita masuk ke 1.2 menghitung nilai bentuk aljabar. Oke, kita dapat mencari nilai dari bentuk aljabar dengan mengganti variabel menjadi angka atau suatu nilai yang dapat berubah. Coba kita lihat soal Pak Thohir tadi. Pak Thohir kan membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Terus kan bisa kalian ketahui tadi, misalkan X-nya itu adalah banyaknya buku pada 1 kardus.
Kalau kita mau menghitung nilai bentuk aljabarnya, berarti kita bisa ketahui nih, udah diketahui berapa nilai X-nya. Berarti kita bisa tahu berapa banyak buku yang ada di dalam kardus. Oke, di soal sudah tahu ya, X-nya sama dengan 20. Berarti ada 20 buku di dalam kardus. Kita bisa menghitungnya. Berarti X ini kan nilainya 20. Ini juga 20. Berarti di dalam dua kardus ini masing-masing ada 20 buku. Kalau kalian mau hitung biasa udah gampang ya. Berarti kan kalau di sini ada 20 buku, sebelah situ ada 20 buku ditambah 3 buku yang dibeli oleh Pak Thohir. Berarti kalian bisa ketahui dengan mudah nih berapa banyak buku yang dibeli oleh Pak Thohir. Nah, kalau misalkan kita hitung di bentuk aljabarnya 2x plus 3. Berarti kan x-nya kita ubah menjadi 20. Ini adalah operasi perkalian, 2 dikali 20 tambah 3. Berarti 2 dikali 20 kan 40. 40 tambah 3 berarti ada 43 buku yang dibeli oleh Pak Thohir. Mudah kan sampai sini? Sekarang kita coba lihat soal kedua. Satu mobil dapat mengangkut M karung beras. Jika M sama dengan 7, berarti ternyata nilai M-nya udah diketahui nih. M itu adalah 7, berarti satu mobil dapat mengangkut 7 karung beras. Berapa karung beras yang dapat diangkut 5 mobil? Nah, di sini ada 5 mobil, berarti masing-masing mobilnya bisa ngangkut 7 ya. 7, 7, 7, dan 7. Kalau kita buat dalam bentuk aljabarnya, ini bisa saja langsung kalian jumlahkan. Kalian dapat hasilnya berapa? Coba kita buat bentuk aljabarnya, berarti kan 5M. 5 dikali M, ada 5 mobil, dikali dengan M-nya itu karung berasnya. Berarti, tadi kan M-nya itu nilainya 7. 5 dikali 7, berarti ada 35 karung beras yang dapat diangkut oleh 5 mobil. Semoga sampai sini kalian paham untuk subbab pertama. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dengan pembahasan lainnya. Terima kasih. Semoga sampai sini kalian bisa memahami materi yang disampaikan tadi. Sampai jumpa pada video pembelajaran yang lain.